Box to Box Football Show mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini puasanya lancar semuanya. Amin. Dan bahagia di hari kemenangan nanti. Amin. Tapi ada satu yang gak bahagia sih. Waduh. Fans Arsenal. Ya. Masa puasa lagi enggak dong? Golnya kena gol imsak. Ya, di saat kemarin kita imsak ya, mau siap-siap sholat subuh, ternyata ada tim yang kena gol imsak. Ya. Selamat datang di Box to Box Football Show bersama gue Tio Utomo, ada Waldo, Yo. ada Rossi dan juga ada Nabil. Kasihan Jerry, dia lagi sakit ya. Iya. Sakit. Gua nggak tahu. Beneran sakit. Sakit tapi dibikin sakit-sakitan. Nah, itu dia kita tahu ya. Kurang tahu ya. Ya kita doakannya Jerry cepat sembuh dan kembali ke box to box ya. Ya. Pria satu itu memang pria kuat ya. Dia berada di mana-mana dan dia terkadang suka lupa kalau dia sudah tua. Maksain mulu dia. Maksain mulu. Ya yang terkadang sudah kuat-kuat aja ternyata bisa menurun kesehatannya sama seperti timnya. Yang kuat-kuat di atas ternyata kok menurun ya. Padahal udah menang 2-0 kan? Itu Unggul. pertanyaan gua ya kan. Wolverhampton Wanderers akhirnya menahan 2-2 Arsenal di kandang mereka. Karena untuk menang 4-1 di kandang Molineux itu bukan buat semua tim. Cuma buat Manchester United Amorim ya. Emang MU doang. Maksudnya kalau Big Six sih. Siapa lagi emang? Siapa lagi? Nggak, maksudnya Chelsea kalah. Chelsea kalah. Itu kemarin tuh ini. Chelsea menang, sorry, 3-1. 3-1. Ya gue bilang menang 4-1. Ya, Menang gampang. Tapi yang bisa dengan skor 4-1 kayak cuma tim kabupaten itu yang lagi libur dikasih kebaikan sama Premier League dan Liga Champions. Nggak Premier League, karena untuk merayakan puasa dulu ya kan. Mas Rawi ya kan, Ahmad itu fans-fansnya tuh puasa dulu cuy. Tim lu aja Oke. main hari Rabu, bukan Minggu, bukan Senin, Rabu. Semua Lu bahasa masih lama. Arsenal gue tuh kayak anjing lama banget nih gue menonton tim gue. Kayak gue kayak mau bikin konten apa ya, kagak ada tim gue kagak Oh, ini ya. main ya kan. Berarti lagi puasa untuk meraih kemenangan di akhir ya. Nah, tapi menurut lo apakah dengan ini kita sikat ya dengan nih Waldo dulu, apakah dengan Nggak tahu gua dengan nggak Man nonton. United dikasih libur panjang mainnya akan bener nggak? Oh, nggak, kalau gue mah yakin bakal bener. Maksudnya udah terbukti selama dipegang sama Michael Carrick ya. Dan gue kan dari awal udah selalu bilang Manchester United peringkat 3. Gue selalu bilang Manchester United peringkat 3. Karena menurut gue keunggulannya ya itu. Nggak main banyak. Gak main banyak. Tim mana setahun Iya, cuma main iya, 40 kali iya. kan anjingnya. Iya, iya. Bil gimana Bil? Lu kan dikasih libur panjang nih warga main Man United deh. Impactnya akan impact banget gak main di karena tanggal hari Rabu dini hari jam 3 pagi pas lagi sahur, jangan sampai kau merusak sahur saya. Ya Manchester United lawan Everton di Everton Stadium. Bisa lah. Pak, impactnya pasti gede lah. Lu dapat istirahat panjang, pasti pemain dapat libur, waktu sama keluarga lebih banyak. Secara mental langsung. Betul. Mental bener. Bil, tapi jangan lupa ini Manchester United suka tolol kalau udah lama gak main. Gimana Ros? Kalau gue sih yang gue lihat dari beberapa game terakhir tuh pressingnya benerin dulu aja deh. Itu sebenarnya. Jadi kelemahannya tuh kan orang-orang bilang bahwa Man United nih kalau ketemu low block pasti bakal kerepotan gitu kan. Low block itu problem semua tim. Semua tim, bener. Setuju. Bukan cuma Manchester United. Iya. Itu problem semua tim di Premier League dan itu bahasannya udah banyak gitu. Jadi Yeah. menurut gue kalau perkara low block United itu sekarang mainnya udah kalau misalkan in possession tuh udah rapet ya pemain-pemainnya. Jadi ngebongkarnya udah lebih enak gitu Ini sebenarnya. Man United nggak ada main, kita bahas Man United lama banget. Udah ya daripada tim warga ya. Makanya. Kita bahas aja tim yang kayaknya di babak pertama udah happy banget. 2-0. Teman-teman saya sudah happy semuanya, tapi akhirnya kena gol imsak. Ini tuh Imsak. ini tuh ya mejanya meja majelis ya. Meja majelis. Majelis hilal ya. Kita ngejudge orang dari sini nih, ya kan, kita ngejudge tim. Jadi Arsenal ditahan imbang oleh tuan rumah Wolverhampton Wanderers Yes. dengan skor 2-2. Wolverhampton Wanderers di papan bawah, beli banyak pemain baru. Angel Gomez juga baru tahu dipindah ke sana kan. Iya. Angel Gomez 2-2, unggul 2-0, Bukayo Saka ya kan. Terus sama satu lagi yang dicek offside tuh. Si Hincapi. Iya, Terus Golnya bagus itu. Habis itu dibalas jadi 2-1 sama Wolverhampton Wanderers dari sisi kanan ke cutting kaki kiri. Itu kayak finish shootnya FC 26. Keren gak, Dok?
Nggak yang usah. gue ngebobol Nggak- ke gawang lo gitu. Finesse. Udah nggak usah dibahas. Orang udah pada lupa. Nggak Udah. lupa. Udah orang udah pada lupa. Oke, tapi ini Arsenal 2 sama. Kalau City nanti di akhir pekannya dia one game in hand City kan, berarti kan, karena City juga akan main di final lawan Arsenal juga. Piala Carabao. Akhir pekan nanti kalau misalkan City menang jaraknya jadi 2 poin. City tuh lawan siapa sih nextnya? Aduh, gue lupa lagi lawan siapa. Sebentar. Lawan siapa sih Bill? Coba. Cek dulu. Newcastle. Oh, iya. Ya Newcastle sebenarnya di Champions League lagi wangi Gacor. sih. Kacau. Gordon Karabak. lagi gila. Ya walaupun lawan Karabak dan emang Newcastle di Champions League kan si Gordon juga udah pernah ngomong kan soal perbedaan di Champions League dan di Premier League, dan mungkin ini bisa jadi bounce back Newcastle karena kan dua midfielder mereka kan sempat cedera tuh si Bruno Guimaraes sama si Joelinton. Mungkin bisa bounce back lagi dari ya lawan Nah, City. tapi Arsenal kalau misalkan City menang, menurut lo akan baton lagi ya? Misalnya kayak musim ini akan stop lagi ya? Misalnya kayak Arsenal kan ketika udah unggul banyak Kan poin, nih. dia siap bulan Februari, ini bulan Februari ya? Benar. Ini bulan Februari ya, jadi kayak Ini bulan ini krusial bang, karena bakal ketemu Chelsea, abis itu Spurs. Iya, bulan penuh berkah, Oh iya. bulan penuh berkah Enggak, Mas. bagi-bagi poin ke tim lain. Bentar, Arsenal setahu gue abis lawan Wolverhampton dia Wigan ya kalau nggak salah ya. Wigan dulu. udah Kemarin. menang Piala sorry. FA. Wolverhampton abis itu ada lagi. Pokoknya menurut gue waktu itu gue nanya Bang Jerry, lu sepede apa? Spurs Chelsea. Spurs Chelsea kan bener. Lu sepede apa nih? Soalnya kan ngeliat Arsenal kemarin mendekati Februari aja tuh udah shaky kan. Nggak tahu nih makanya dia bilang. Masalah Februari tuh biasanya bulan-bulan Arsenal tuh flop tuh. Battle-nya di sini nih biasanya. Selalu, Tiap musim. selalu. Dan gue pikir harusnya lawan Wolverhampton udah easy win lah, come on gitu lah. Sombong. Udah menang 2-0 soalnya. Udah menang 2-0. Oke, ya udah bakalan fokus ya lawan Spurs sama Chelsea. Nah, ini masalahnya sekarang Spurs ini udah ada pelatih baru juga kan. Ya walaupun goblok gue gak ngerti Ya, kenapa nanti sih. kita bahas ya pas preview Arsenal sama Spurs. Tapi kalau gue ngelihat, gue jujur baru nonton full pertandingan tadi pagi. Maksudnya pagi setelah ini kayak sebelum berangkat sini tuh pas gue sahur tuh gue nonton. Pas imsak tuh gue ngeliat ini kayaknya akan kebobolan deh kalau ngeliat cara mainnya Arsenal gini. Padahal ada beberapa kali peluang Wolverhampton Wanderers juga agak shaky di belakang. Tapi akhirnya crossing dan emang terkadang permainan bagus bukan ditentukan oleh gimana cara lu menang dengan cara bagus, tapi lu gimana cara kebobolan dengan cara konyol. Dimana itu David Raya dengan Gabriel ya? David Raya. Iya, Gabriel tabrakan, bola lepas, ditendang, masuk. Kalau Fiori udah berasa main IEFC, bolanya masuk. Clearance gagal tapi. Iya, dan dia baru masuk juga kalau Fiori kan. Jadi ya emang maksudnya situasi emang udah berbeda, tekanannya banyak. Menurut lu gimana Bill? Nih apakah ya sepanjang pertandingan Arsenal udah unggul 2-0 jadi 2 sama, ini sebagai tanda bahaya bagi Arsenal gak? Sebenarnya yang bahaya itu adalah posisi nomor 10. Kan akhirnya karena Odegaard cedera, Havertz cedera, Eze itu gue merasa Arsenal tuh Arteta tuh bisa memilih untuk memainkan Eze sebagai sentral dari segalanya kayak di Palace. Tapi kayaknya Arteta tetap mementingkan filosofinya sendiri kan. Ya sehingga ya udah akhirnya Arteta main kayak gini. Sebenarnya gue rasa kalau ngomongin taktik tuh Arsenal tuh nggak akan pernah kurang. Ya ini udah mental sih. Bahkan kemarin gue diskusi sama Bang Jerry bilang ini udah lebih dari mental. Something wrong di dalam dan kita sebagai orang yang nonton dari luar lapangan ini nggak tahu di dalam tuh kenapa gitu. Ross, tapi kan ini setelah Arsenal nyetak gol kedua Hincapié, orang maksudnya banyak yang berkomentar bahwa momentumnya langsung hilang gitu. 2-0 momentum hilang, sama seperti ketika Arsenal nyetak gol gawang Aston Villa yang akhirnya mereka kalah kan di pertandingan. Kayak setelah itu tuh kayak ada something mojonya yang hilang gitu loh. Sebenarnya kayak kalau perkara momentum tuh kelihatan juga pas kalah sama United 2-3 itu. Ada beberapa yang udah pernah kita bahas tuh, serangan ketika harusnya mereka injek gas mau masuk ke final third, mereka malah nahan tapi berusaha pegang kontrol gitu. Jadi kemudian momentum untuk bikin golnya hilang atau creating chances-nya hilang gitu. Jadi menurut gua, dan ini pernah gua bahas juga sama Jerry di sini, sama teman gua Bergas di The Flanker, gua bilang Arsenal tuh kenapa ya nggak punya balance yang pas ketika mereka gue harus kontrol atau kapan gue harus agresif gitu. Nah, kontrol tuh nggak apa-apa. Cuman ketika waktu lu harus agresif gitu loh. Ketika ada peluang untuk ngambil risiko bikin gol, ya itu udah lu harus taking that chances gitu sebenarnya. Nah, jadi gue pikir
persoalannya tuh udah bukan di taktik kayak Nabil, tapi menurut gue lebih ke approach gitu. Kapan gue harus pegang kontrol, kapan gue harus taking chances, ngambil risiko gitu. Gue paham kenapa kemudian mereka milih megang kontrol, karena kadang-kadang kalau misalkan nomor 10-nya Odegaard nih, bola sampai tengah, mereka mungkin akan nunggu dulu shape-nya rapi supaya nanti kalau misalkan lawan nyerang balik, rest defense-nya udah bagus gitu. Cuman itu kan butuh waktu. Kadang-kadang lu juga itu lagi kebuka tuh lawan gitu. Kenapa nggak kita langsung pukul aja? Nah, itu yang kayak gitu-gitu loh. Jadi menemukan klik di antara situnya yang menurut gua Arsenal nih masih agak kurang gitu. Makanya kemudian belakangan ketika Odegaard cedera, yang main Havertz gitu kan, agak lebih klik nih, karena agak lebih cepat kan. Aliran bolanya agak lebih cepat. Sayangnya kemudian Havertz cedera juga gitu. Jadi gue mau gimana? Apakah gue kontrol nggak bisa, mau lebih cepat juga nggak bisa karena dua personilnya hilang nih di tengah gitu. Jadi gue pikir ada problem persoalan di situ, selection ya, itu selection problem. Sama ya itu tadi approach gitu. Tapi kalau ngomongin selection problems kan lu bilang Odegaard nggak ada, terus Eze juga nggak maksimal. Tapi kalau kita ngelihat Arteta akhirnya ngerubah Saka bermain nomor 10 untuk lebih dekat ke gawang. Ini apakah jadi solusi atau menjadi dia nyetak gol, betul. Tapi ya gue sih melihatnya bukan itu yang bukan misalnya nyetak gol oke, tapi bisa memberikan lebih lah di situ harusnya Sakanya. Kalau menurut gue apakah itu solusi? Iya, tapi apakah itu solusi paling ideal? Enggak gitu, karena kan arketipenya beda ya pemainnya gitu. Tapi kayak Arteta ya gue mau gimana lagi gitu. Gue pengen mencapai flow yang lebih cepat. Ya udah, salah satu solusi yang ada ya udah gue mungkin nempatin Saka di number 10 gitu. Cuman kan ya balik lagi, Saka bukan Havertz, bukan Odegaard juga, tipikal pemain yang berbeda gitu. Jadi mau nggak mau gitu solusinya. Ya tolonglah Arteta jangan ngerubah posisi Saka, kasihan tuh ntar Piala Dunia dia nggak lupa cara main di kanan nanti nggak jadi ngangkat piala itu di akhir. Dan itu kan juga sebenarnya kelihatan kan dari golnya si Saka itu juga sebenarnya dia di plot jadi number 10 itu sebenarnya bukan sebagai playmaker, bukan sebagai orang yang mungkin tugasnya melakukan passing direct ke dalam kotak penalti kayak Odegaard ataupun Eze, tapi dia lebih ke ya udah lu jadi shadow striker yang muncul dari second line gitu. Dan Saka musim ini total udah nyetak 5 gol di liga, lumayan rendah hitungannya ya. Rendah sih. Bener. Untuk pemain sayap kanan yang kalau konten yang berseliweran di TikTok sama Instagram gue juga lagi. Kalau misalnya kayak lagi gue juga buka Saka, Cristiano Ronaldo, man kayak top 5 best winger in Premier League gitu dia bilang gitu. Maaf all banget. time dia bilang Saka tuh harus masuk katanya. Iya gak apa-apa. Emang tapi bagus, maksudnya dia cedera juga kan. Cedera 5. Gak apa-apa, mungkin di Arsenal belum beruntungnya sejauh ini, tapi di Inggris beruntung. Kamu emang rezekinya di Inggris, bukan Saka ya. Saya menunggu kamu di tim nasional Inggris ketika bermain di Piala Dunia aja. Tapi juga maksudnya gini, Declan Rice juga kalau kita ngeliat kemarin tuh bermain agak lebih lebih agresif, mencoba untuk masuk ruang. Itu kayak lo kayak ngeliat Declan Rice yang ketika berada di West Ham United gitu kan, agak eksplosif masuk ke dalam, dia ada peluang kalau nggak salah, tapi tendangannya melebar. Ini akan menjadi menurut gua kalau Declan Rice bisa diutilize lebih lagi, kan gini ya, kalau ketika ketemu tim yang low block, pemain lu mau gak mau bisa maju semua dong. Bahkan lo bisa back lo juga bisa ngebantu serangan. Setidaknya ngebuat para pemain yang bertahan low block ini agak sedikit bingung posisinya akan di mana, karena di overload semua ya di sana. Menurut lu Don, apakah Declan Rice bisa menjadi pembeda di pertandingan selanjutnya kalau lawan tim-tim low block kayak gini? Ya kalau menurut gue sih ya bisa ya, maksudnya kita juga udah ngelihat kualitasnya dia dari musim lalu, bahkan kadang jadi break the deadlocknya kalau Arsenal lagi kesulitan. Tapi menurut gue kalau misalnya ngelawan low block, ya mungkin Declan Rice bisa, tapi terkadang ada momentum di mana ya he didn't show up gitu loh. Berarti kan butuh pemain-pemain lain yang bisa unlock tersebut gitu loh. Maksudnya unlock potensial mereka buat bisa break the deadlock, apalagi lawan low block. Karena kalau belum low block pasti kan, namanya low block pasti lu tuh compact gitu kan. Ya ada beberapa caranya, salah satunya mungkin shoot dari luar kotak penalti, ataupun lu bisa ngelakuin crossing direct dengan mengandalkan pemain yang bisa nyundul gitu. Menurut gua Declan Rice punya peran tersebut, tapi kalau misalnya ada momentum di mana ya mungkin Declan Rice di marking atau gimana, ya harus pemain lain yang bisa step up menurut dan gue. Dan gue mikirnya gini Ros, kalau ketika Declan Rice dipaksa untuk maju akan meninggalkan ruang di belakang kalau itu juga bubar sih. Dan itu kejadian ketika waktu si kalau Man United kelihatan banget gitu kan, yang si Cunha diketarik, Cunha bebas sendiri melepas tembakan gitu. Lu gimana? Kalau gue pikir sebenarnya perkara out of possession tuh Arsenal salah satu yang terbaik di Premier League sih. Makanya tadi gue bilang kalau kenapa Arsenal
kadang-kadang serangannya suka lambat karena mereka masih nunggu shape-nya jadi dulu supaya Iya. nanti kalau diserang balik Bener. udah jadi rest defense-nya gitu. Jadi gue pikir sih kalau misalkan ada license gitu ya buat Declan Rice untuk bombarding ke depan gitu, gue yakin sih Mikel Arteta udah nyiapin skema bahwa oke, ada yang bakal nge-backup. Harusnya sih seperti itu ya. Harusnya. Kecuali kalau misalkan Declan Rice-nya emang di belakang terus dia dilewatin, nah itu baru biasanya bolong tuh kayak gitu. Jadi gue pikir tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Kalau misalkan ketemu low block kayak yang dibilang Waldo, more body itu akan selalu menjadi solusi terbaik karena balik Ya, lagi more itu bisa nge-stretch lawan kayak yang dilihat lah. United lawan West Ham itu kan lebih more body di kotak penalti ya, Iya. sampai terjadi golnya Šeško itu emang cara natural untuk nge-break low block gitu. Jadi gue pikir Arsenal sih bakal punya cara dan punya personel untuk nge-break Betul. itu gitu. Nah, pertanyaan gue adalah cara pasti ada, Arteta pasti akan mencari cara. Tapi kan terkadang di lapangan aplikasinya akan sedikit berbeda. Will, kalau misalnya lu lihat katakanlah oke, Arsenal Arteta udah tahu strategi akan seperti ini, tapi kan terkadang lu kalau mendapatkan hasil buruk-buruk dan lu trauma dari musim-musim sebelumnya yang lu kayak anjing siap bulan Februari masa gue begini sih. Menurut lu akan sepengaruh itu nggak buat Arsenal? Gue rasa ngaruh sih. Masalahnya lu abis ini lawannya Spurs Chelsea gitu. Hmm. Gue paling mau nambahin yang Rice dikit tadi. Sebenarnya Rice Arteta kalau pakai Rice itu adalah dia selalu ngelihat gue mau overload di mana kan. Iya. Gue mau lebih nyerang atau gue mau lebih bertahan. The problem sama Rice adalah dia tuh cuman kurang finishing doang. Kalau sering ada momen dimana bahkan di Twitter berseliweran ada Rice momen selalu bisa nendang. Kalau dia punya insting killer untuk ngegolin. Cuman dia kan sebenarnya gelandang bertahan gitu. Iya, gue rasa Rice bisa dimanfaatin tapi dia juga harus nambah itu keberanian untuk nge-shootnya. Jadi ini sebenarnya dipakai kayak Aaron Ramsey zamannya ini ya. Wenger ya. Ramsey, Wenger. Box to box kan. Ramsey setiap kali nyetak gol dia meninggal ya. Aduh. Itu parah banget. Kebetulan. Kebetulan Di itu. Twitter banyak banget itu beritanya gitu kan. Kebetulan jadi itu. sosmed. Kayak meme-nya begitu. Kebetulan itu. Ya, tapi Gue paling nambahin ini. Oh, iya. Sebenarnya Arteta bisa aja kalau berani main 2 striker aja kalau memang gak punya nomor 10. masalahnya kalau main dua striker, tengah lu akan lagi sedikit shaky. Maksudnya kenapa banyak yang tidak memainkan dengan formasi 4-4-2 lagi karena tengah lu akan sedikit shaky karena lu Cuma dua di tengah, melawan ya. gelandang, misalnya katakanlah lawan lu ada gelandangnya 3, gelandangnya cuma 2. Itu yang dilakukan sama Roy Hodgson di Euro 2000 berapa tuh yang Iya. Gerrard sama Scott Parker yang ditaitin sama Andrea Pirlo. Ditaitin sama Andrea Pirlo sendirian. Jadi kayak maksud yang Johar di panen kali itu kan. Iya. Karena formasi 4-4-2 tuh udah nggak bisa lagi udah nggak sesuai dengan sebuah modern menurut gua. Tapi bisa kalau emang udah kepepet, bukan jadi formasi utama ya. Iya, kepepet. Di 80 menit ke atas langsung wah 4-4-2 masukin dua semua striker gua ke depan udah forward semuanya. Tapi ya apakah Arteta berani melakukan itu? Jadi menurut gua sih Arteta mungkin akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Formasi dilihat lagi, pemainnya cocok kayak mana, tapi balik lagi traumatis itu susah hilang coy. Lo Iya dari sih. kecil punya trauma masa kecil kan? Kayak gue takut sama anjing dari kecil karena digigit anjing pas kecil itu trauma. Ini Arsenal setiap musim Iya. udah di atas. Ini musim ketiga lagi. Nah, traumatisnya ada. Gak cuma pemain, pasti fansnya juga traumatisnya gila coy. Itu trauma itu menurut gue memengaruhi approach. Iya. Approach Arteta jadi lebih safe kayak yang kita lihat 2 musim terakhir kali ya. Iya. Itu karena mereka yang sebelumnya yang terlalu agresif itu dibalap sama Man City gitu. Cuma ya itu ketika lu main safe, apakah lu bisa kalau main safe, apakah lu bisa sedikit memberikan perlawanan? Itu agak susah kan. Dan Iya. pertanyaannya adalah ini nggak cuma kan pertama kali kita ngeliat Arsenal udah unggul terus tiba-tiba momentum hilang. Iya. Unggul 2-0. Terus kayak kok gini sih, gue pas nontonnya kayak ini kebobolan deh bentar lagi kayaknya dah. Akhirnya bener kebobolan, tapi ya kita masih lihat juga jadwal dari Arsenal selanjutnya adalah ketemu dengan Tottenham Hotspur, timnya Waldo sama timnya Nabil, yaitu Chelsea. Dua jaraknya deket banget ya. London. Mereka kayak naik Dekat, motor dekat, bisa dekat, sih. dekat. Naik motor bisa tuh ke stadionnya. Jadi ya kita gini deh, patokannya apakah Arsenal bisa survive melawan Tottenham Hotspur yang juga lagi kusut ya kan. Digantinya adalah door to door. Tudor Cinema Club. Jadi Arsenal akan bertemu dengan Tottenham Hotspur di kandang Spurs ya. Bertandang mereka. Gila selemparan kolor itu mah stadionnya. Emang iya ya, Islington tuh deket ya? Kayaknya deket deh. Kan Deket ya? nonton Iya, juga iya, kan. sama. Gue belum pernah ke sana. Jadi lu pernah ke sana kan? Belum gila. Sorry Itali. Sorry. Jadi oke, Arsenal akan bertandang ke Tottenham Hotspur di mana Spurs ini baru mengganti pelatih mereka ke Igor Tudor setelah Thomas Frank diganti
oleh klubnya. Tudor ini adalah spesialis klub di ujung jurang. Contohnya, dia menyelamatkan Udinese dari degradasi, ya kan? Nih, Verona diselamatin dari degradasi ke urutan 10. Iya, tahu. Ya kan? Seri Marseille. A itu. Marseille bawa ke Liga Champion meski atmosfernya hostile, ya kan? Lazio naik dari 9 ke 7. Juventus lolos Liga Champion dari situasi genting. Spurs makin terpuruk. Lu gimana dong? Menurut lu gimana dong? Bang Tudor cocok gak buat short term shock Enggak, terapinya ini tapi kabarnya short term atau gua rada lupa nih. Setahu gua kalau misalnya short term ya menurut gua enggak ada masalah deh. Kalau short term ya, tapi bukan berarti ini bisa jadi opsi bagus buat seterusnya. Tapi mungkin yang bisa ya yang kita tahu kan Igor Tudor waktu itu Bang Labib juga sempat ngomong kan dia bisa balikin grintanya Juventus lah, pokoknya at least semangatnya. Ya semangat tapi kebobolan lu berapa banyak gitu. Nah itu tuh itu permasalahan Spurs itu kan sebenarnya menurut gua di lini belakangnya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk menjelang melawan Arsenal menurut gua memang salah satu hal yang dibutuhkan itu adalah mentalitas. Betul. Jadi ada kemungkinan sebenarnya apalagi main di Tottenham Hotspur Stadium Iya. Sebenarnya ada kemungkinan menurut gua at least bisa ngasih challenge, tapi gua nggak yakin untuk menang gua nggak tahu ya, tapi at least bisa ngasih challenge buat Arsenal. Nah, sekarang permasalahannya tinggal ya Arsenal secara mentalitas gimana? Karena kan ini Spurs bisa dibilang kan ya ini udah total reset gitu loh. Dan Igor Tudor juga udah nyiapin plannya udah dari beberapa hari, udah hampir seminggu bahkan ya bisa dibilang dia datang kan seminggu, jadi harusnya dia udah nyiapin persiapan juga. Cuman kalau misalnya tentang taktik, gue jujur masih buta sih, gue nggak tahu apa yang bisa Igor Tudor kasih ke Spurs gitu. Iya, jadi yang gue baca tuh di The Athletic itu sebenarnya Thomas Frank itu ketika dia datang dia ingin instill disiplin ke pemain-pemainnya Spurs gitu. Pemain-pemain yang telat meeting itu biasanya dibuang dari starting 11 atau dari bangku cadangan gitu. Awalnya begitu, tapi lama-lama dia kemudian jadi indecisif gitu. Jadi pemain-pemainnya bingung. Ini apakah dia mengutamakan agenda pribadinya yaitu keselamatan posisinya atau emang klub secara keseluruhan gitu. Jadi itu yang bikin kemudian internalnya agak rapuh gitu. Nah kayak kemudian ketika Igor Tudor datang, menurut gue yang perlu distabilkan lebih dulu ya internalnya itu ganti, gitu. Iya, bener. Karena kalau bicara taktik sebenarnya even ketika kalah sama Man United di Old Trafford itu, Spurs itu taktiknya nggak buruk. Approach-nya benar bahwa mereka emang pengen overload nyerang sayap, terutama lewat sisinya si Udogi gitu. Jadi itu approach-nya benar, tapi kemudian ya perkara eksekusi ya itu lain cerita lah gitu. Tapi menurut gue taktik itu tidak selalu salah gitu ya, walaupun ada kritik bahwa Thomas Frank ini terlalu sering mengandalkan permainan dari sayap, makanya kemudian gampang terbaca gitu. Jadi gue pikir itu yang bisa dibenahi oleh Igor Tudor, stabilin internalnya dulu. Taktik bisa menyesuaikan karena sebenarnya ini tim bukan tim yang katakanlah taktiknya tuh di zaman Thomas Frank tuh 4 apa 5 gitu ya, paling 6 apa 7 lah gitu pontennya nilainya gitu ya. Jadi udah lebih paham gitu. Jadi gue pikir sih itu sama yang menurut gue agak menarik tuh kemarin dibahas juga sama Dex adalah Spurs itu ketika ditangani Thomas Frank itu agak kesulitan ketika mereka harus memegang bola. Karena di Brentford Thomas Frank itu tidak terbiasa memegang kontrol lewat penguasaan bola. Iya, tiba diserang gitu. dulu. Dia nunggu. Beda gitu. Nah makanya kemudian ketika dia harus kontrol pegang bola sama Tottenham Hotspur itu dia kerepotan gitu. Itu sih. Ya gimana dok, masih pede? Tapi pede lah. Ini di Enggak. Ya tadi gue bilang. Di TikTok ada yang komen nih. Apa? Pede lah dok, Carrick aja pertandingan pertama bisa menang lawan City. Ya Carrick ya Allah. Ya enggak. Kalau gue balik lagi. Tadi permasalahan maksudnya yang tadi Bang Rossi juga jelasin nyambung dengan hal yang gue bilang. Maksudnya secara mentalitas mungkin kalau secara ruang ganti bakal diperbaikin dulu nih sama Igor Tudor. Lu maunya seperti apa gimana gitu. Dan tapi untuk menang menurut gue butuh sesuatu lebih dari mentalitas menurut gue. Tapi yang bisa dibawa Spurs lawan Arsenal nanti ya menurut gue mentalitasnya doang menurut gue. Itu yang udah harus diperbaiki sama Igor Tudor menurut gue. Tapi kalau dari sisi taktikal dan lain-lain sih enggak sih menurut gue. Masih banyak yang cedera juga. Masih belum kelihatan apakah dia akan bisa bertahan di Tottenham Hotspur sampai survive sampai akhir musim. Apakah dia bisa ngangkat Spurs tidak masuk 10 besar ya. Ini udah bare minimum banget 10 besar loh. Bare minimum 10 besar. Ya it's Spurs anyway coy. Karena back to back karena gini, under 10 tuh gila. Nah karena lo bayangin musim lalu orang udah ngebandingin Man United sama sama Spurs. Bener. Bawah sama bawah. Lu lihat progresnya Man United berprogres berada di atas nih.
Thanks to Amorim juga berarti sebenarnya Iya ya. betul, berada di atas. Spurs kok tetap berada di bawah. Jadi kan something wrong sama mereka. Dia ganti pelatih ya, ganti apa? Ganti ini juga si Levi cabut. Nah itu dia. Iya, Jadi itu ngaruh tuh. ada yang salah di sana. Tapi yang mau gue bahas juga, yang salah juga di sini adalah ini gue nggak salah lihat skornya. Galatasaray 5, Juventus 2. Gila itu pembantaian itu. Gue kaget sih. Nah, Iya, Juventus, iya, iya. Juventus jadi Juventus 45 menit main bagus, 45 menit hancur. Itu gue lihat juga bukan cuma Juventus. Semalam itu Inter juga kalah 1-3 sama Bodo. Bodoh. 3-1. Sama Bodo Glimt. Sama klub bodoh. Ya, jadi Juventus kalah. Juventus sempat comeback cepat setelah blunder di awal 1-0 jadi 1 sama dalam 85 detik dan Koop Mainers cetak brace tapi ini pemain ini kalau cedera Juventus pasti selalu drop deh. Bremer. Bremer Betul. Bremer cedera jadi struktur pertahanannya agak berantakan. Terus juga Kabal masuk untuk ngelindungin Cambiaso dari kartu kuning kedua, malah dapat kartu dalam 8 menit. Si tandemnya si Bremer tuh ini kan Lloyd Kelly ya. Ya. Gue nggak tahu apakah dia itu sebenarnya cukup meyakinkan untuk week in week out dimainkan di posisi tersebut apa enggak sebenarnya gitu kan, kayak banyak pemain pendukung Juventus ya lah Lloyd Kelly gitu kan sebenarnya. Kemarin juga kena hujat katanya. Iya maksud gue perkara personel gitu. McKennie ya, Pak Lloyd Kenny. Lloyd Kelly kan? Iya maksud gue gue nggak tahu ya perkara Juventus itu ketika mereka mendapatkan serangan di depan box penaltinya sendiri itu loh yang kadang-kadang dari zamannya Tudor tuh kayak kurang gitu menurut gue. Terutama sekali kayaknya game lawan Galatasaray itu midfield battle-nya juga kalah sih sebenarnya. Ya, Gitu. dan yang paling mencengangkan adalah Juve kebobolan 4 gol di babak kedua. Kok bisa kayak berasa main di AFC main Ultimate Team ya? Atau nggak Waldo kebobolan 10 kalau babak kedua. Ya gak pernah gue kebobolan 10. Tapi yang gue ini adalah ya Bremer ketika cedera, waktu dia cedera dulu kan juga Juventus agak langsung katir kan. Iya, Sheki. Berarti ternyata se krusial tuh Bill dengan Iya. gantinya Bremer. Gue ngerasa Bremer tuh harusnya Bremer tuh abis ini pindah ke klub top. Dia tuh back Juventus bagus. klub top lu jahat banget lu, parah banget lu. Juventus klub top. Nih, ini Kan di Itali. Wah, Gue bilangnya di Eropa. Kacau. ini ntar ini nih apa namanya Eropa. dipotong sama kiper jahat. Kiper jahat. Gak apa-apa. Enggak. Menurut gue maaf ya fans Juventus, Juventus maaf. klub gede gila Klub lu. top Itali untuk saat ini. Kalau di Kalau Eropa Eropa lu menurut lu siapa? Chelsea gitu, Chelsea. Bayern Oh bisa bayar. Bayern. Nah soalnya Chelsea waktu itu bukannya pengen Bremer juga ya? Iya, Pengen sempat Bremer ya? ada cuman Bremernya nggak Iya. mau. Tapi gue setuju, maksudnya Bremer tuh gue nanya ke Bang Ibam, gue nanya ke Bang Labib, gue nanya center back Juventus tuh sebenarnya yang paling bagus tuh siapa sih? Ada satu, tapi dia lagi cedera. Dan waktu itu lagi cedera. Siapa? Bremer. Oh iya, ya menurut gue Karena emang dia Bremer. cederanya parah waktu itu kan. Dia cederanya parah. Iya, dan lama tuh. lama dan ketika dia cedera Juventus tuh langsung Iya. hasilnya kurang bagus lah intinya gitu. Bener, dan permasalahan Juventus tuh mungkin dari musim ke musim tuh adalah mencari pairing center back yang konsisten mungkin ya, karena kan Untuk iya benar. The Ligt aja waktu itu nggak kepake, akhirnya kebuang ya kan. Terus habis itu Gatti juga nggak sebagus itu. Ya cuman Bremer yang mungkin bisa dibilang konsisten, tapi permasalahannya dia cedera gitu kan. Tapi kalau menurut gua kalau dari sisi back sayapnya ya Kalulu sama Cambiaso tuh dua pemain bagus, material bagus, tapi apakah mereka bisa dimainkan jadi center back pairing sama Bremer? Menurut gua enggak gitu loh. Nah itu mungkin bisa jadi problemnya Juventus, bisa jadi salah satu to-do listnya Juventus buat di jendela transfer nanti nyari center back bagus. Ya tapi Juventus sekarang kalau ngelihat di musim ini setelah diambil Spalletti kan dia ngerubah apa yang diperlakukan oleh Alberto, pemainnya Iya, sama iya. semua nggak terlalu banyak ada perubahan. Terus sekarang berada di urutan 5 Serie A dengan 46 poin, di bawahnya Roma yang 47 dan juga Napoli 50. Jadi emang ya ini akan menjadi sengit lah di Masih sengit, Serie A tuh sengit banget, di rapat Serie A. banget. Tapi kemarin ketika lawan Galatasaray ini si Spalletti itu eksperimen nomor 9 karena dia nggak pakai Vlahovic sama Jonathan David kan. Akhirnya McKennie yang dimainkan sebagai false nine. 4-3-3 tanpa striker murni. Awalnya efektif ketika transisi, tapi ketika ditekan dapat tekanan yang intens, build-up kacau. Ya. Langsung main sama dengan kayak nggak ada focal point gitu loh. Jadi kayak kayak lu ketika lu mentok lu nggak ada plan B juga gitu. Jadinya lu agak bingung karena kalau ketika ada focal point lu tahu akan bola akan kemana kan. Wah kasih dia bodo amat. Jadi pertanyaan gua Ros, apakah Juventus kurang kedalaman squad atau masalah utamanya ada di manajemen transfer sebelumnya? Gue tuh selalu merasa bahwa persoalan Juventus tuh kayak abis eranya si Pirlo dan kawan-kawan tuh benar. cara mereka untuk nge-build squad tuh agak
kadang-kadang dipertanyakan gitu loh. Padahal ketika Juventus yang era dominan itu, yang dari era Allegri. awalnya Conte dulu Conte, kan, Conte dulu baru Allegri itu, menurut gue mereka salah satu tim dengan visi ngebangun skuad terbaik di Eropa. Lu bayangin tiba-tiba dapat Pogba, bisa ngumpulin Pogba, terus kemudian ada Vidal, ada Cristiano Pirlo gitu kan. Terus kemudian ada Marquisio di situ. Ngumpul jadi satu dengan satu sama lain tuh cocok gitu loh. Tidak mahal, tidak mewah, tapi cocok satu sama lain gitu. Terus kemudian yang menurut gua abis eranya ngedatangin Cristiano Ronaldo itu tuh udah tuh mulai agak jomplang cara mereka bangun skuad gitu. Nah, sampai kemudian ke sekarang gitu. Belakangan kan persoalannya adalah nge-hire pelatih kan. Hire pelatih bener. Allegri itu kan dianggap wah ini ketika Juve butuh kontrol gitu ya. Mereka kurang, maka kemudian datangkan Thiago Motta. Diego Motta. Motta ternyata ya udah hasilnya begitu aja. Orang mungkin secara permainan oke, tapi result mana nih gitu. Kok steril serangannya segala macam gitu. Jadi gue pikir persoalan itu ada udah dari lama gitu. Cara ngebangun skuad, nge-hire pelatih itu ada. Dan menurut gue kalau perkara permainan itu semalam gitu. Tadi lu bilang bahwa mereka kalau misalkan transisi oke. Tapi ketika kemudian butuh kontrol gitu ya, di depan gak ada focal point, di tengah juga kalah menurut gua sama Galatasaray gitu. Jadi itu persoalan taktikal gitu. Bukan build up. Ya mungkin ada lah persoalan bahwa anjing pemain gua siapa lagi gitu ya. Cuman tetap aja itu ada kesalahan taktikal juga di situ. Skor dengan skor 5-2 menurut lu bisa comeback gak, Dok? Remontada, bro. Ini tuh udah nggak ada away goal loh. 5-2. Udah nggak ada away goal. 5-2. Berarti minimal Sampai extra 4-0. time mungkin. Extra time sih mungkin Extra time. menurut gua Sampai tapi besok Galatasaray Osimhen nyetak gol. gila itu peak banget itu Galatasaray. Masalahnya kalau kalian lihat sendiri tuh sebenarnya dia tuh salah satu tim di Turki yang sekarang komposisi skuadnya tuh Paling oke. apa ya, yang bekas bintang-bintang Iya, gitu loh. Torreira Torreira itu tengah tuh mana ya. maksudnya bekas-bekas yang tadinya sempat prime terus mereka pada balik ke situ gitu. Osimhen mah emang dibeli mahal sih, cuman ada beberapa Tapi gitu. akan sulit buat Juventus untuk Ya sulit lah. sulit ya. Kita akan melihat tadi di leg kedua tanpa ada agregat gol, dan kita juga akan melihat di leg kedua apakah akan ada kekeosan di Santiago Bernabeu di mana Benfica kalah 0-1 lawan Real Madrid. Mungkin yang paling ramai bukan masalah skornya, tapi yang paling ramai adalah kejadian rasisme yang terjadi di lapangan yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang ngobrol, maksudnya banyak orang perdebatan, banyak orang akhirnya diskusi semuanya, tapi gue mau denger dari pandangan fans Madrid nomor 1 di box to box, yaitu Waldo Hakim Farel. Silakan, Dok. Nama Apa lu udah ngomongin- hakim lu, ngomongin- jangan menghakimi lu. Enggak, ngomongin soal rasisme. Rasisme. Kecewa lah gue, gila. Enggak kecewa aja, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin gamenya dikit ya, itu game seru banget menurut gue pribadi. Itu game seru banget. Maksudnya Benfica, Madrid sempat kesulitan 20 menit awal ngadepin mid blocknya Benfica, ngedobraknya ribet banget. Trubin bahkan main bagus banget, banyak punya save-save krusial juga. Dan Benfica juga ngebalasnya juga dengan elegan juga. Mereka main agresif sama, gue lupa midfielder Luxembourg, gue lupa namanya siapa midfielder Luxembourgnya. Sempat ada battle midfield antara Kamavinga sama si midfielder Luxembourg itu, gue lupa namanya siapa. Tapi abis itu Vini golin indah banget, dia selebrasi, nggak lama langsung pemain Benfica ribut, terus ada dinodai lah. Match seru ini tuh dinodai sama rasisme gitu maksud gue. Sama si Prestiani ya, pemain Benfica yang emang dari leg pertama ini orang emang rada-rada emang ya suka memancing emosi gitu. Dan pada akhirnya terjadilah, dia ada momen giniin baju kan, dia terus ngomong, kalau kata dari klarifikasinya Vini, bahkan ada yang bisa ngebaca dari mulut. Ini bukan ngebaca mulutnya si Prestiani ya, tapi Vini, waktu laporan Vini Vini. denger, ya si Vini langsung ngomong ke wasit, dia ngatain gua mono tuh monyet. ya monyet lah maksudnya. Mono itu monyet, dia ngatain gua mono. Makanya wasit setelah ngeliat itu langsung benar-benar berhentiin waktu, nge-pause game. Menurut gue itu hal yang bijak dilakukan sama wasitnya, karena dia berhentiin gamenya dulu. Dan dari situ ya chaos, benar-benar chaos banget. Pada nanya kenapa gue dikatain mono sama si Prestiani gitu. Si Mbappe itu juga komen ya? Mbappe juga Komen komen, semua. Mbappe komen, semuanya pada komen. Mourinho juga make sure nanya kenapa lu diapain apa, dibilang gue dikatain mono sama pemain lu si Prestiani itu, gue dikatain mono gitu makanya. Terus si wasit sama yang lain tuh pada butuh
VAR buat ngecek Iya, sebenarnya no racism bisa gesture. ngelihat gak atau gimana, karena ya emang sulit sebenarnya karena kan dia begini kan. Curang lu. Biasa kan kalau pemain biasa begini kan. Iya. Tapi dia tuh bener-bener make sure begini gitu kan. Maksud gua dia juga katanya banyak yang bilang dari berita-berita dia bilangnya Hermano. Come on man, Hermano. Friend. Apa sih? Maksudnya iya dia friend bilangnya Hermano. Kalau perlu ngomong Hermano, ya nggak perlu kayak gini ngapain? Maksudnya secara logika gitu aja gitu loh. Terus juga ya dia habis nyetak gol, provokasi di mana-mana gitu loh. Terus banyak yang menyalahkan lagi-lagi again, ini kita udah pernah bahas ini panjang lebar soal Vinicius yang dirasisme di Valencia. Kita udah pernah bilang rasis itu tetap salah. Iya. Gimana pun lu salah, rasisme itu salah dan apa namanya? Banyak yang di timeline, banyak yang ya sebenarnya menurut gue lebih banyak yang emang stand with Vini karena banyak banget pemain Betul. Barcelona. Klub-klub lain juga banyak yang stand with Vini juga. Walaupun gue ngerti Benfica kenapa masih tetap kekeh mempertahankan si Prestiani. Prestiani juga nggak ngaku. Tapi masih banyak yang menyalahkan Viniciusnya lah, banyak yang bilang ya gara-gara ya lu tahu sendiri lah kenapa dia begini segala rupa. Yang menurut gue ya enggak, ya namanya rasis. Ya perdebatan pasti ada, tapi ya kalau udah katakan rasis harusnya udah nggak bisa toleran lagi, dan itu ngebuat pertandingan diberhentikan selama 10 menit dan Vini sempat duduk di bench, kelihatan kayak nggak mau main, dan Real Madrid mempertimbangkan untuk walk off. Ya walk kan? out ya. Si Mbappe juga make sure bilang, lu maunya apa? Pokoknya lu mau walk out, kita walk out. Dan Sure. Mbappe juga katanya ngeklaim dia mendengar kata itu 5 kali, walaupun si tadi waktu bilang Presiani membantah. Benfica juga posting video mau ngebela pemainnya. Ya ini udah kayak pembeda, dan gue nggak tahu apakah menurut lo melanjutkan pertandingan itu tepat atau seharusnya Madrid walk off. Ya itu balik lagi ke Viniciusnya sih sebenarnya menurut gue. Menurut gue pribadi itu kan haknya dia. Iya. Haknya Betul. dia yang bersuara, dia yang mau ngelakuin apapun, dan menurut gue setuju sama Mbappe sama pemain lain ya. Kalau misalnya emang di saat itu Vini minta walkout ya tim walkout. Ini kalau menurut gue gini ya, yang gue kecewa tuh sebenarnya kalau baca-baca kolom komentar tuh dari banyak potongan masih ada yang bilang bahwa ya habis dia belagu sih. Habis dia selebrasi. Habis dia selebrasi Kayak sih. bro, Mourinho juga mengatakan hal itu loh. Gue kecewa juga di situ. Ya Itu Mourinho kecewa. bilang Vini memicu situasi yang kacau. Emang kompor ini Enggak, dalam hati gue. nih kalau menurut gue ya, lu boleh nggak suka sama orang belagu, lu boleh nggak suka sama orang tengil. Tapi kalau lu udah rasis, itu lu yang nggak boleh. Betul. Gitu. Jadi lu boleh, misalkan Waldo tengil nih, Waldo belagu, gua nggak suka sama Waldo, ya nggak apa-apa gitu. Tapi gua rasis ke Waldo, itu gua nggak boleh. Kayak gitu. Karena ya maksudnya gini, pemain ketika nyetak gol selebrasi bebas dong. Maksudnya Bener. ya Adebayor lari dari ujung gawang Arsenal ke depan fans Arsenal gitu yang slide gitu. Bener bang, gak usah Adebayor yang ngomong barusan tuh Mourinho. Lu tahu Mourinho? Iya. Begini-gini, yang dia selebrasi, yang dia AS Monaco, Iya Inter. Iya maksudnya ya orang namanya juga nyetak gol di pertandingan tensi tinggi, panas, dan golnya Vini, wow, Iya. Tidak banget. Dan sama kayak Wolves. sama kayak Wolves. Gerakannya sama, tapi ya, tapi maksud gue, ya gue sekali lagi gue tidak membenarkan rasisme, ngapain sih? Semoga jadi pembelajaran juga. Ini Prestiani belum tentu kena ban atau apa gitu ya? Belum ada. Nih Tapi- sampai sekarang juga sorry Bill. Sampai sekarang tuh juga belum ada. Ini setahu gue ya, mungkin boleh koreksi mungkin setelah ini upload juga mungkin udah ada beritanya. Si Vini itu kan dapat kartu kuning gara-gara ini gue nggak tahu konteksnya. Dia dapat kartu kuning kenapa? Karena dia dapat kartu kuning setelah dia selebrasi sama dia gini-giniin baju nomor 7 maksudnya gitu. Dia nggak buka baju juga. Dia dapat kartu kuning. Nah, ini sampai sekarang katanya belum ada report dari wasitnya kenapa si Vini dapat kartu kuning gitu. Kalau kartu kuning karena selebrasi, lah come on man. Griezmann kayak gini-gini L itu lebih maksud gue itu lebih provokasi apa gitu loh maksud gue. Terus habis itu kayak kalau misalnya bilang iya dia kurang pantas karena selebrasi depan fans, ya banyak kok, lu nggak harus Griezmann, lu banyak yang ngelakuin kayak gitu. Itu yang gol Van Persie ke gawang City 2013 itu. Iya. Kena timpang Ini lain deh, itu kan depan Lionel pendukung Messi City. di Iya. depan Santiago Bernabeu kayak gini. Terus apa lagi? Mau banyak contohnya gitu loh. Nah, itu juga dipertanyakan itu, dan tadi balik lagi gue setuju sama Bang Rosi juga bilang kan kalau misalnya boleh kesel sama orang tengil boleh, tapi rasis itu nggak boleh. Vini tuh ada satu orang, ini gue nge-tweet juga, ada satu orang di La Liga namanya Pablo Maffeo. Dia tuh right back-nya Mallorca, dia tuh mantan akademinya City. Itu setiap lawan Vini, itu bener-bener nyebelin banget ini orang. Pokoknya either dia kasar, keras, trash talk, pokoknya trash talk. Tapi
Vini nggak pernah ngelakuin hal yang sama seperti ke Prestiani, dia ngadu ke wasit. Nih orang Karena dia nggak pernah rasis. karena Fabio Mafio nggak kayak gitu. Jadi ya Vini tetap handle aja. Kalau orang yang emang trash talk ya udah gitu loh. Sama Otamendi juga, apakah dia ngomong ke si wasit kalau misalnya nih Otamendi barusan ngatain gue gini? Enggak. Otamendi ngasih Trash talk doang, dia trash talk nih gue Copa Amerika sama Piala Dunia. misal ini lupa gue yang Copa Amerika ketemu sama Euro itulah. Jadi kayak menurut gue ya udah salah lah, rasis gitu loh. Ya, jadi tidak kita benarkan dan ini juga tadi ngomongin Mourinho, dia juga bikin makin chaos karena dia ngambil referensinya dari Eusebio sebagai bukti Benfica bukan klub rasialis. Flow Logic dia bilang komentarnya every stadium where Vinicius play something's happen, victim blaming. Bahkan si Dorfland juga Thierry Henry mengkritik keras pernyataan Jose Mourinho karena dianggap menggeser fokus dari dugaan rasialisme ke selebrasi. Gue gak tahu apakah ini dia ngebela pemainnya atau membela institusi, kita kan yang tahu. Karena namanya juga Jose Mourinho kan, dia juga gak akan ada di bench nih Santiago Bernabeu nanti. Iya merah deh. Ya, terus juga yang tadi juga dibahas selebrasi. Dan kalau kita ngeliat protokol dan regulasi dari UEFA ini yang bisa terjadi adalah UEFA akan membuka investigasi dengan minimum sanksi jika terbukti 10 pertandingan. Prestiani kemungkinan bisa tetap main di leg kedua, tapi kalau gue jadi mendingan gak usah berangkat sih bang. Itu nih lo turun bandara Madrid, tak nyampe das ya kan, saat lo ke stadion tengah kota dilemparin bang, pasti bang capek. Dan saran gue bang ya kagak usah, bener dah itu wah bang Chaos lah, itu bakal chaos sih. Bang. Terus ya kasus Kudela di 2021 bisa jadi presiden ya kan. Hukuman tuh bisa datang sebulan setelah kejadian karena investigasi dulu kan. Iya benar, investigasi. Ya kan, Valencia juga begitu waktu sama Vini tuh investigasi lumayan lama. karena bisa makan waktu berminggu-minggu. Jadi ya agak sedikit tricky, tapi kalau gua sih tapi kalau dia tetap memutuskan untuk bermain, pemain Madrid pasti ada motivasi lebih untuk mencetak gol lebih banyak di leg kedua. Santiago Bernabeu is not easy place to beat gitu. Ya kan? Dan kalau kita bertanya, apakah Vini jadi simbol perlawanan rasialisme modern, Ros? Bisa jadi iya. Ya itu. Iya, karena Dia tetap stay. karena itu menguji keadilan berpikir orang. Orang tuh jadi nggak adil karena habis lu tengil sih, habis lu belagu, nah lu nggak adil. Gitu, Ya, cuma dia jago bang. iya, maksud Kalau gue lu tengil gua jago, lu ngapain gitu? Di lapangan padahal banyak kayak gitu. Banyak ya. Tengil tapi gak jago. Apa? Binsar? Ya, Oh, coach gue yang jago. Oh, gue pikir Binsar. ya menurut gue gitu, itu menguji keadilan berpikir orang karena orang-orang jadi permisif sama rasisme gara-gara abis dia tengil sih, abis dia belagu sih, Nggak fair. nggak jadi soal itu. Nggak fair. Maksud gue ya udah, kalau dia tengil lu belagu ya lu trash talk dia balik apa kek yang bukan rasis gitu. Karena kalau dia tengil dan dia jago dan dia mempermalukan lu double kena malunya sih menurut gue. Dan maksudnya gue tuh mengapresiasi Vini banget ya, maksudnya dia tetap memperjuangkan ini dia loh, maksudnya kayak memperjuangkan gue takut salah ngomong juga, maksudnya memperjuangkan identitasnya dia. gitu loh. Dia tetap dari dulu, dari zaman waktu di Nema Valencia, terus ada beberapa rasialisme juga, dia tetap kekeh sama gue tetap mau kayak gini ya, gue gak mau ada rasisme gitu loh. Dan lu harus gini lah, lu juga, gue kan beberapa kali juga di Liga Indonesia tuh ada beberapa komen rasis ya dari penonton orang Indonesia sendiri di internet ya. Itu kan juga ngasih unjuk bahwa cara berpikir kita menghadapi sesuatu tuh masih pendek gitu ya. Ketika pengen ngatain orang masih ngeliat warna kulit, masih ngeliat tampang gitu. Itu pikiran-pikiran pendek menurut gue. Dan lu jangan lupa Southeast Asia gitu ya, orang-orang Asia Tenggara itu juga rentan loh sama dipandang sebelah mata sama rasisme gitu. Itu menurut gue, karena lu situasinya begitu, lu harus paham bahwa yang namanya rasis itu salah. Dan lu jangan kayak begitu ke orang lain gitu. Ya apapun itu janganlah, misalnya bahkan kayak di sekolah kan juga bercandaan ini banyak lah bercandaan sekolah lah, bercandaan anak sekolah pelajar gitu kan sih banyak. Lu pasti pernah juga bercandaan. Ya terkadang ada bercandaan yang nggak bisa dibawa keluar, ada bercandaan cocok di circle kita doang gitu yang paham. Dan yang leg kedua udah dipastikan makan padat, panas, membara. Lu pede nggak, Dok? Ya kalau misalnya dibilang dengan kondisi sekarang ya udah pasti pede lah, apalagi ini kalau gua ngelihat Madrid udah kebakar gara-gara yang masalah Lamine Yamal ngatain yang dia bilang ya Madrid, tanya aja Madrid yang terlalu yang El Clasico pertama. Ini udah masalah rasialisme gitu. Harusnya sih
harusnya sih pemain bisa lebih kebakar lagi Iya. semangatnya, dan apalagi kan juga Mourinho juga nggak ada di pinggir lapangan. Cuman ya menurut gua Benfica juga nggak bisa dianggap remeh sebenarnya. Secara tim, secara permainan, secara beberapa personel, mereka tuh bisa dibilang underrated sih menurut gua. Kemarin Vinicius aja menurut gua juga lumayan bisa kekunci sama right back-nya Benfica itu wonderkid bagus tuh namanya Dedik. Dia bagus banget. Terus si siapa ada winger kirinya Benfica yang dari Norway namanya klub ya. Klub gue lupa namanya siapa. Iya. Itu bagus banget. Terlebih sama Thomas Araujo, dia juga di defensive line juga lumayan solid. Jadi ya anything can happen apalagi di Bernabeu, tapi ya menurut gua harusnya sih bisa menang. Oke, tapi kalau ngelihat lu dari cepat aja ya, kalau kita ngelihat ini kan Arbeloa udah berapa pertandingan ya? Iya. Sama lah satu angkatan sama Michael Carrick ya. Iya benar-benar. Bedanya mainnya lebih banyak. Iya, Mainnya iya. lebih banyak. Jadi kan apa namanya pembandingnya banyak tuh. Betul, Kalau betul, Carrick betul. bandingnya kayak aduh lu main di liga doang nih ya kan. Liga doang. Liga doang. Liga doang ya kan. Main 2 minggu sekali lagi kan. Liburan tuh semua. Oke, Arbeloa lawan versus Alonso. Apakah filosofinya berubah total? Karena kalau kita ngelihat si Alonso ini kan kontrol, struktur, build up 3 pemain dan dominasi teritorial. Sedangkan Arbeloa ini winning, pragmatis dan lebih direct dan lebih fleksibel, lebih banyak true ball, lebih baik true ball di lapangan. Ya, kalau menurut gua hal yang pertama diatasi oleh Arbeloa ya pertama ruang ganti menurut gua. Dan ini rada-rada mirip dengan Igor Tudor dan Thomas Frank sebenarnya. Tapi ya jelas jauh banget. Maksudnya gua udah pernah bahas soal Arbeloa dan Xabi Alonso. Menurut gua Arbeloa tuh tahu how to managing gitu menurut gua. Dan kalau ngeliat dari XG-nya fast break-nya naik hampir 2 kali lipat. Jadi Yes. kayak ngelihatnya ini Arbeloa kayak membangun kembali Ancelotti vibes. Iya benar. Karena menurut gua balik lagi dia bukan yang tipikal pelatih yang tactical rigid kayak mungkin Xabi Alonso. Dia memang membebaskan. Bahkan dari awal dia datang aja dia juga selalu ditanya soal Vinicius gimana. Soalnya kan Vinicius selalu disambungkan dengan Xabi Alonso keluar gara-gara Vini gini-gini. Iya. Dia selalu membela gitu, enggak Vinicius adalah pemain bagus, gue bakal terus make dia, even dia main jelek gue bakal make. Jadi emang dia tuh ngasih confident ke pemain-pemain yang dia latih sekarang. Dan juga yang paling garis besarnya menurut gue yang paling penting untuk sebagai gue fans Madrid sendiri, itu adalah dia banyak banget menggunakan pemain-pemain akademi yang dimana gue nggak ngeliat sama sekali itu di Xabi Alonso, padahal dijanjiin sama Xabi Alonso di awal musim. Tapi itu dilakuin sama Arbeloa. Ada David Jimenez di right back, gue lupa ada beberapa lagi yang main dikit-dikit, tapi yang kemarin yang paling baru tuh Thiago Pitarci yang dibilang bisa jadi the next generationnya midfielder Madrid ke depannya karena dia punya potensial bagus banget. Dia midfielder pengontrol juga. Jadi itu yang bikin so far Madridista pada senang sebenarnya. Walaupun emang ngebikin Madrid keluar dari nggak langsung strike ke UEFA Champions League ya kan. Terus habis itu Madrid juga kalah di Copa del Rey. Copa del Rey juga. Lawan tim siapa? Awan tim Abatasa apa itulah. ABCT. Abatasa Sajim aja. Ya, dan tapi so far ya menurut gue hal yang udah dilakukan sama Arbeloa itu so far ya itu. Akan tapi kalau ngelihat dari Arbeloa, Ros, misalnya ini kan orang masih baik bertanya ini porosnya ada di mana gitu. Di Mbappe, Vini, atau bahkan Bellingham yang lagi cedera. Karena kalau kita ngelihat masalahnya tuh belum hilang. Out of position, 4-4-2 tanpa bola, pressingnya setengah hati dari Mbappe dan Vini. Ya Mbappe dimarahin sama Luis Enrique di PSG gitu kan. Backline-nya terlalu dalam, sering kena blind side run dan juga XG conceded-nya tetap tinggi. Nah itu dia. Nah, gimana menurut lo? Itu yang sebenarnya hal-hal yang tadi lu sebut itu yang berusaha dibenahi oleh Xabi Alonso dengan bermain lebih kontrol. Gitu. Tapi pemain nggak buying idenya nggak buying dia idea, gitu. Nah, makanya kemudian persoalannya sekarang adalah kalau ingin membenahi hal tersebut, pelatih harus bisa meyakinkan pemainnya dulu. Setuju. Gitu. Jadi mungkin yang kurang dari Xabi Alonso yang kayak dari bilang Waldo, managing pemain, cara persuasi ke pemainnya dulu gitu. Mungkin yang bisa ini goblok-goblokannya ya, yang bisa dilakukan adalah gua bakal ngasih lo kebebasan ya secara ofensif. Tapi secara defensif kita harus banyak perbaikan nih. Jadi kita perbaikin ini dulu, nanti enak buat mainnya lebih ofensif. Pertama struktur pressing, bla 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 segala macam. Jangan khawatir, setelah itu gua akan ngasih lo kebebasan di dalam struktur ini gitu. Ya dan Goblok-goblokannya gitu lah. Dan siap-siap right back Timnas Inggris
kedepannya ada Trent Alexander-Arnold. Gila, back to back mainnya bagus banget, super. Emang, nah, Gue langsung ngerasa sekarang, oh gini, pantas fans Liverpool pada marah ya. Bagus banget, ya Allah. Bayangin ada momen Benfica tuh nge-press. Ini orang tuh tenang gitu. Biasa kan kalau orang bagus banget kan? Iya, biasa kalau orang kan kalau di press, gue buang sejauh mungkin deh, at least sampai ke winger atau gimana. Enggak, dia tenang, dia nyari dulu mana yang kosong situ. Itu passingnya resiko banget loh kalau misalnya kerebut. Tapi set, gila mulus banget. L2 segitiga tuh coy. L2 segitiga mulus tuh, banget coy. kata gue. Yeah. Oh ini Arnold keren kata ini gue. Trent Alexander bisa dibilang mungkin banyak yang berbicara di netizen bilang bahwa puzzle yang hilang dari Real Madrid ya kan. Dari laga lawan Real Sociedad dia akhirnya start pertama sejak jeda di Desember ya. Iya, cedera mulu tuh. Cetak assist, distribusi luar biasa masuk ke tengah seperti yang dilakukan di Yes. Liverpool, bukan sekedar back sayap, dan karena ini yang diterapkan nama Jurgen Klopp kan. Betul. Karena dia bisa memegang bola, dia bisa Hollywood pass, dia bisa pingpong kiri kanan ya kan. Dan memang Madrid sebelumnya setelah Toni Kroos nggak ada yang bisa line breaking passer, dan ini ada sekarang Trent Alexander dan Arbeloa terlihat sangat suka, walaupun di kemarin di bulan Januari ada rumor bahwa dia disuruh pergi Rumor ya. aja rumor itu. Disuruh pergi kan dari Dibilang katanya dia gak nyaman di Madrid. Padahal kata gue gimana gak nyaman, orang dia cedera terus gimana apanya. Gila. Cedera terus dia. UEFA Gimana ini? mulu dia. UEFA mulu. UEFA mulu. Dan ini yang paling penting, Arnold dijaga sama Valverde. Udah. Valverde kan buset dah itu Tapi bolak-balik ya, bolak-balik. ya kita berharap Gitu juga. Arnold fit ya, karena timnas Inggris Iya, bek bener. kanannya siapa? Tony Livramento. Iya. Rhys James, Aurelien. Rhys James. Rhys James. Itu juga sama kapten UEFA kita. Tapi musim Kapten ini Fit, UEFA. fit, lagi fit ya, banget Kapten tahun ini. UEFA. Kalau Lagi gue fit. suka Rhys James. Musim ini lagi fit. Sebenarnya satu ini. musim ini udah. Lagi fit ini. ya, benar. Iya lagi fit sih bener. Ya, Thomas Tuchel juga perpanjang kontrak bersama tim nasional Inggris. Jadi dia setelah Piala Dunia tidak akan ke Manchester United, karena dia akan bertanding ke Inggris, akan memberikan Piala Eropa juga. Wow. Wow. It's coming home. Oke. Ini juga hasil leg pertama playoff Liga Champions. Di pertandingan Yes. lainnya Monaco sempat mengejutkan 2-0. Yes. Gue kayak, hah? 2-0 anjir. 2-3 kalah dari Paris Saint-Germain. 10 pemain langsung kan. Yup, Borussia Dortmund 2-0 lawan Atalanta. Karabakh 1-6 lawan Newcastle United yang jaraknya jauh banget ya itu ya. Iya. Perjalanannya. Terus juga ada Olympiakos kalah 0-2 lawan Leverkusen. Bodo Glimt itu menang 3-1 lawan Internazionale, dan klub Brugge itu imbang 3-3 lawan Atletico Madrid. Rame banget ya skor-skornya ya. Atletico tuh lucu tuh. dia ngalahin Barca 4-0. Abis itu di La Liga dibantai Rayo Vallecano 3-0. Ini sekarang sama klub 3-3. Brugge seri. Itu 3-1. derby loh, Rayo Vallecano sama Atletico Iya, derby iya, loh, Derby, ya kan, derby. ya. Tapi sama Rayo Vallecano bukan tim yang esek-esek. Iya gila. Esek-esek, ecek-ecek. Ecek-ecek. Wah, Jersey bagus aku punya. Jersey petir. Wah, kacau. Easy Palazzo. Iya, dan jangan punya. Jangan lupa di akhir pekan nanti ada match-match yang luar biasa. Hilalnya muncul, kata Dex. Al Hilal lawan Al Ittihad. Iya. Ini hari ya 0-0. Derby Benzema tuh. Derby Kashima Antlers lawan Kashima Reysol itu Sabtu jam 2 siang. Derby Melbourne City lawan Melbourne Victory jam 15.35. Dan yang paling penting ada Man City lawan Newcastle itu Sabtu jam 19.30. Ada Juventus lawan Como. Ya, Yes. di jam 9 malam hari Sabtu. Derby Kashi. Derby Kashi emang aja. Terus Beda kota, beda region. ada Piala FA Wanita. Ini tim kesayangan saya, 7 pertandingan menang berturut-turut, yaitu Chelsea Women melawan Manchester United Women. 7 pertandingan menang Mantap terus. ya. Gila. Hari Minggu jam 8 malam. Dan yang paling penting ada North London Derby. Ini Tottenham melawan Arsenal hari Minggu jam 20.30 Super Sunday. 20-30 nonton Ya kan, sih habis gua. terawih menonton semua. Dan yang paling penting, tim terbaik dunia yang sudah 1,5 minggu tidak bermain akan bermain lagi di Rabu dini hari. Ya jam bukan 3. weekend berarti ya. Kita masih ada preview MU nanti Senin. Nggak usah dibahas, King MU is back bro. Rabu masih lama banget. Aman nih kan, makanya mereka puasa dulu, bukber sama keluarga ya, Ya kan, Allah. ngabuburit dulu. Latihan. Dan jangan lupa kita ada acara ngabuburit namanya Yes. Ngayun. Ngabuburit yang santun bareng gue dan juga Muktintut, live YouTube setiap hari Senin sampai hari Kamis ya, dalam 3 minggu pertama bulan puasa. Tapi nggak kalah penting juga ada update apa terus? Update Kanjuruhan. Coba lihat dulu sini. Ya nih catatannya tuh. Pinjam. Sebenarnya pertandingan lawan Arema Persebaya masih 28 April, tapi narasi rivalitas lawan Persebaya udah dimulai sejak sekarang gitu. Makanya kemudian beritanya ini adalah Stadion Kanjuruhan kondusif. Jadi Arema PD 2 lawan Persebaya
bakal aman. Memang seharusnya seperti itu. Ya, Gitu. ya itu dia kejuruhan. Dan jangan lupa terus saksikan Box to Box Football Show. Senin kita ada juga ngabuburit dan kita ada kedatangan tamu spesial di Out of the Box. Kita akan tayang juga di pekan depan. Jadi jangan kemana-mana, follow dan subscribe dari YouTube-nya Box to Box Football Show. Bye bye. Bye bye.